Halo semua, selamat datang di Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, Teologi dan Filsafat. Oke, kita langsung aja ya. Hari ini kita mau bedah satu karya akademis yang menurut saya cukup menarik. Judulnya John Within Judaism. Penulisnya Wally Sirafesi. Buku ini agak menantang pandangan umum loh soal Injil Yohanes. Biasanya kan kita anggap Injil ini udah di luar Yudaisme gitu. Tapi Sirafesi ini bertanya, gimana kalau Injil ini sebetulnya justru produk dari dalam Yudaisme itu sendiri? Gimana pandangannya? Iya, ini memang provokatif tapi menarik banget. Sirafesi itu ngajak kita mikir ulang kategori dasar kita. Dia bilang, Yudaisme kuno itu jangan dibayangin kayak agama zaman sekarang yang bisa gampang aja orang masuk atau keluar. Oh, jadi bukan sekedar soal keyakinan pribadi gitu ya? Bukan cuma itu, lebih tepatnya kata Sirafesi itu sebuah etnos, jadi satu kesatuan. Identitas leluhur, politik, budaya nyampur jadi satu. Malah istilah Yunani Judaismos, itu yang sering diterjemahin Yudaisme, dia bilang lebih pas artinya cara hidup orang Yudea. Jadi dalam banget maknanya. Wah, menarik. Nah, terus gimana Sirafesi mengaitkan ini dengan Injil Yohanes? Dia pakai kerangka apa buat ngebuktiin argumennya? Dia mengusulkan semacam spektrum gitu. Untuk memahami betapa beragamnya Yudaisme di abad pertama itu. Bayangin aja kayak keluarga besar lah, ada banyak cabang. Nah, di satu ujung spektrum ini, ada identitas yang dia sebut berorientasi imamat. Berorientasi imamat? Maksudnya gimana tuh? Kelompok ini fokusnya kuat banget ke bait suci yang fisik di Yerusalem, terus tanah Israel secara harfiah, dan yang paling penting, garis keturunan. Silsilah darah itu krusial buat mereka. Oke, jadi ada kelompok yang sangat terikat sama hal-hal fisik, tradisi, dan keturunan ya. Terus ujung spektrum yang satunya lagi? Nah, di ujung lain ada identitas berorientasi diaspora. Cabang ini lebih menyebar, lebih fleksibel cara pandangnya. Buat mereka, tanah leluhur atau bait suci itu bisa dipahami secara metaforis, lebih ke arah spiritual. Jadi penekanannya beda ya? Betul, penekanannya bukan di silsilah darah tapi lebih ke praktek imannya, kesetiaan pada Taurat dan keyakinan. Mereka lebih lebih terbukalah sama gagasan komunitas iman yang bisa melampaui batas etnis murni. Wah, ini bisa mengubah cara Anda pendengar membaca soal kaum Yudayoi di Injil Yohanes dong ya? Jadi kalau menurut Sirafesi, Yudayoi ini bukan berarti semua orang Yahudi saat itu. Persis, itu poin pentingnya. Sirafesi bilang, istilah Yudayoi dalam Injil Yohanes itu seringnya ngerujuk spesifik ke kelompok yang tadi, yang identitasnya berorientasi imamat. Yang sangat menekankan garis keturunan itu. Iya, yang itu. Ingat nggak perdebatan di Yohanes pasal 8 yang mereka ngotot kami ini keturunan Abraham. Nah, itu contoh pas banget kata Sirafesi dari pola pikir berorientasi imamat yang bangga banget sama silsilah. Oke. Terus, Injil Yohanes sendiri posisinya ada di mana di spektrum ini menurut Sirafesi? Nah, Injil Yohanes, menurut dia, justru hadir sebagai kritik terhadap pandangan eksklusif yang cuma lihat silsilah itu. Yohanes malah menawarkan visi alternatif, sebuah bentuk keyahudian lain yang berorientasi diaspora, tapi pusatnya Yesus. Maksudnya gimana tuh, berpusat pada Yesus? Dalam visi Yohanes ini, identitas sejati sebagai anak Abraham itu bukan lagi soal darah, bukan keturunan Abraham secara fisik, tapi soal tindakan. Mengerjakan pekerjaan Abraham. Dan juga soal kelahiran dari atas, kelahiran baru, spiritual, dari Allah. Itu yang utama. Oke. Berarti ini bisa menjelaskan kenapa Injil Yohanes kayaknya terbuka banget ya sama kelompok non-Yahudi atau kelompok Yahudi yang mungkin dianggap pinggiran. Betul sekali. Makanya Injil Yohanes bisa terbuka sama orang Samaria di pasal 4. Atau bahkan orang Yunani, kan ada di pasal 7 dan 12. Mereka semua bisa jadi bagian dari anak-anak Allah. Tapi penting nih catatannya. Mereka gabung itu bukan berarti ninggalin identitas etnis mereka loh. Oh iya. Terus gimana? Mereka masuk ke dalam sebuah komunitas Yahudi juga, tapi yang definisinya diperluas. Komunitas yang pusatnya Yesus. Dan pengakuan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi itu tetap ada, tapi dimaknai ulang dalam terang Yesus. Menarik. Dan ini berlaku juga buat praktik keagamaannya ya? Bukan cuma soal siapa yang boleh gabung? Tepat. Sirafesi nunjukin, Yesus di Injil Yohanes itu nggak menghapus hukum Taurat, tapi menggenapi dan menafsirkannya.
Ingat Yohanes 1:17 kan? Yesus juga nggak mengganti festival Yahudi, bait suci, atau tanah leluhur. Tapi dia memberi makna baru. Seringkali maknanya jadi metaforis, spiritual, atau menuju ke masa depan, eskatologis. Contohnya? Misalnya, tubuh Yesus sendiri disebut sebagai bait suci yang baru. Itu kan reinterpretasi yang kuat banget. Iya. Terus, gimana dong dengan konflik yang jelas banget ada di Injil Yohanes? Kayak pengusiran dari sinagoga itu yang aposinagogos. Bukan itu udah jelas tanda perpisahan? Nah, Chiraffesi melihatnya agak berbeda. Buat dia, aposinagogos itu lebih kayak cerminan konflik internal yang panas di dalam Yudaisme sendiri. Konflik internal, maksudnya? Semacam perebutan pengaruh lah antara kelompok Yahudi pengikut Yesus dengan kelompok Yudayoi yang tadi yang berorientasi imamat yang mungkin pegang kendali di sinagoga-sinagoga lokal. Jadi ini bukan pemisahan total dari Yudaisme sebagai etnos, tapi lebih kayak perseteruan antar faksi di dalamnya. Pergulatan politik keagamaan internal, gitu. Wah, kalau kita tarik benang merahnya, ini implikasinya gede banget ya. Signifikan sekali. Kalau pandangan Chiraffesi ini benar, artinya apa? Artinya, di Injil Yohanes itu, kita belum melihat perpisahan jalan yang final antara Yudaisme dan kekristenan awal. Yang kita lihat justru pergulatan internal yang, intens banget di dalam Yudaisme abad pertama. Pergulatan tentang apa? Tentang visi mana sih soal identitas Yahudi yang sejati, yang otentik? Apakah yang basisnya keturunan dan bait suci fisik? Atau yang basisnya iman pada Yesus dan komunitas spiritual yang lebih luas? Ini benar-benar nantang narasi standar soal perpecahan gereja dan sinagoga yang sering kita dengar. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Ini pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Kalau Yohanes memang mewakili salah satu suara otentik dari dalam Yudaisme abad pertama, sebuah Yudaisme yang berpusat pada Yesus, gimana ini mengubah pemahaman Anda? Bukan cuma soal Injil Yohanes aja ya, tapi juga soal akar kekristenan dan Yudaisme rabbinik. Ternyata mungkin jauh lebih rumit dan saling terkait daripada yang kita kira selama ini. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut. Terima kasih saudara-saudara, sampai jumpa di video dan live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.